Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kalian yang selalu setia mendengarkan cerita kami. Jangan lupa tuliskan harapan dan keinginan kalian di kolom komentar ya. Semoga apapun yang kalian impikan segera terkabul. Buat kalian yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe sekarang juga, agar kami lebih semangat berbagi kisah yang inspiratif, unik, dan menarik buat kalian semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas kisah tentang Tsumamah yang melakukan embargo ekonomi terhadap kaum Quraisy. Penasaran dengan kisahnya? Yuk langsung saja kita mulai. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW bertekad untuk memperluas daerah dakwahnya. Kemudian Rasulullah menuliskan 8 surat yang ditujukan kepada para raja dan penguasa Arab dan non-Arab. Rasul SAW juga mengutus beberapa orang yang membawa surat-surat tersebut untuk mengajak para raja dan penguasa tadi untuk memeluk Islam. Salah seorang dari penguasa yang mendapatkan surat dari Rasul SAW adalah Tsumamah bin Utsal al-Hanafi. Hal itu tidak mengherankan, karena Tsumamah adalah salah seorang penguasa Arab pada zaman jahiliyah, dan ia termasuk salah seorang pembesar Bani Hanifah yang terpandang. Ia juga salah seorang raja dari Yamamah yang setiap perintahnya harus ditaati. Tsumamah menerima surat Rasul SAW dengan sikap meremehkan dan menolak. Ia mengambilnya dengan congkak dan ia tidak mau mendengarkan dakwah kebenaran dan kebaikan yang sampai kepadanya. Lalu, Syaitan menyuruhnya untuk membunuh Rasulullah SAW dan menamatkan riwayat dakwah beliau. Tsumamah mulai mencari waktu yang tepat untuk melancarkan rencana membunuh Rasulullah SAW ketika beliau sedang lengah. Rencananya hampir berhasil, jika saja salah seorang pamannya tidak memberitahu Rasulullah tentang niat jahat Tsumamah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabinya pun diselamatkan dari ancaman tersebut. Namun, meski Tsumamah telah mengurungkan niat untuk membunuh Rasul SAW, akan tetapi ia masih bertekad untuk membunuh para sahabat Rasul SAW. Ia menunggu kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya, ia berhasil menangkap beberapa orang sahabat Rasul SAW dan membunuh mereka dengan begitu kejamnya. Maka Nabi SAW langsung memberitahukan kepada para sahabatnya bahwa beliau SAW telah menghalalkan darah Tsumamah untuk dibunuh. Tidak lama berselang sejak kejadian itu, Tsumamah pun berniat untuk melakukan umrah. Ia berangkat dari kampungnya yang bernama Yamamah menuju Mekkah. Dalam perjalanan ia berkhayal melakukan tawaf berkeliling Ka'bah dan melakukan penyembelihan untuk para berhala yang ada di sana. Saat Tsumamah berada di tengah perjalanan dekat dengan Madinah, maka ia mendapatkan musibah yang belum pernah dibayangkan olehnya. Ada serombongan pasukan Rasulullah SAW yang bertugas untuk mengintai dan mengawasi sekeliling pemukiman, karena khawatir ada pihak musuh yang hendak menyusup dan melakukan kejahatan di Madinah. Maka pasukan tadi langsung menawan Tsumamah, dan pasukan ini tidak mengenal Tsumamah, lalu membawanya ke Madinah. Rombongan pasukan ini mengikat Tsumamah bersama dengan beberapa tawanan yang diikat di masjid. Mereka mengikat para tawanan tadi sambil menunggu hingga Rasul SAW sendiri yang memberi keputusan tentang para tawanan ini. Rasulullah SAW keluar rumah untuk pergi ke masjid. Begitu beliau hendak masuk ke dalamnya, beliau melihat Tsumamah sedang diikat oleh pasukan. Maka Rasul SAW langsung bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah kalian tahu siapa yang kalian tawan ini?" Para sahabat menjawab, "Tidak, ya Rasulullah." Rasul bersabda, "Ini adalah Tsumamah bin Utsal al-Hanafi. Bersikaplah yang baik terhadapnya." Lalu Rasulullah SAW kembali ke rumahnya lagi dan bersabda kepada keluarganya, "Kumpulkan makanan yang ada pada kalian dan kirimkan kepada Tsumamah bin Utsal." Kemudian Rasul SAW memerintahkan keluarganya untuk memeras susu unta miliknya setiap pagi dan petang dan membawa susu tersebut kepada Tsumamah. Semua itu dilakukan sebelum Tsumamah berjumpa atau berbicara kepada Rasul SAW. Kemudian Nabi SAW mendatangi Tsumamah dengan niat mengajak Tsumamah masuk ke dalam Islam. Beliau bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Tsumamah?" Tsumamah menjawab, "Saya baik-baik saja ya Muhammad. Jika kau hendak membunuhku, maka sepantasnyalah kau membunuhku, karena aku telah banyak membunuh sahabatmu.
Jika kau mau memaafkan, aku akan amat berterima kasih. Jika kau menginginkan harta, sebut saja sesukamu pasti akan diberikan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Sumamah seperti itu selama 2 hari. Ia diberi makan dan minum dan selalu diberi susu unta. 2 hari kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya lagi dengan bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Sumamah?" Sumamah menjawab, "Aku masih tetap dengan apa yang telah aku katakan sebelumnya. Jika kau mau memaafkan, aku akan amat berterima kasih. Jika kau hendak membunuhku, maka sepantasnya lah kau membunuhku, karena aku telah banyak membunuh sahabatmu. Jika kau menginginkan harta, minta saja sesukamu, pasti aku akan memberikannya." Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya lagi, dan pada hari keesokannya Rasul mendatanginya lagi dengan bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Sumamah?" Ia menjawab, "Seperti yang pernah aku katakan kepadamu. Jika kau mau memaafkan, aku akan amat berterima kasih. Jika kau hendak membunuhku, maka sepantasnya lah kau membunuhku, karena aku telah banyak membunuh sahabatmu. Jika kau menginginkan harta, minta saja sesukamu, pasti aku akan memberikannya." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menoleh ke arah para sahabatnya sambil bersabda, "Bebaskan Sumamah." Maka para sahabat melepas ikatan yang melilit tubuh Sumamah dan membebaskannya. Sumamah pergi meninggalkan masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia terus melanjutkan perjalanannya, sehingga ia tiba di sebuah pohon kurma di ujung kota Madinah, dekat dengan Baqi. Dekat pohon tersebut, terdapat mata air, sehingga ia bisa memberi minum hewan tunggangannya. Ia langsung mandi dengan bersih di mata air tersebut, lalu ia melanjutkan perjalanannya menuju Masjidil Haram. Belum juga ia sampai ke Mekkah, ia berjumpa dengan sekelompok orang kaum muslimin yang berkata, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Lalu Sumamah kembali lagi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, demi Allah tidak ada wajah yang paling aku benci selain wajahmu. Kini, wajahmu menjadi wajah yang paling aku sukai di muka bumi ini. Demi Allah, tidak ada agama di muka bumi ini yang paling aku benci selain agamamu. Kini, ia telah menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci selain negerimu. Kini, ia menjadi negeri yang paling aku sayangi." Lalu ia menambahkan, "Aku telah banyak membunuh para sahabatmu. Lalu apa yang akan kau lakukan padaku?" Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau tidak akan dicelakakan. Karena Islam telah menghapuskan kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan Sumamah akan kebaikan yang telah Allah tetapkan pada dirinya karena ia telah mau memeluk Islam. Raut muka Sumamah langsung sumringah dibuatnya, dan ia langsung berujar, "Demi Allah, aku akan membunuh kaum musyrikin berlipat-lipat dari jumlah para sahabatmu yang telah aku bunuh. Aku akan menyerahkan diriku, pedangku, dan semua pengikutku untuk membela agamamu." Ia lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku tertarik dengan kudamu karena aku berniat melakukan umrah. Apa yang mesti aku lakukan?" Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pergilah untuk melakukan umrah, akan tetapi harus sesuai dengan syariat Allah dan Rasul-Nya." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengajarkan kepadanya manasik yang mesti dilakukan. Sumamah pergi untuk melakukan niatnya hingga ia sampai di Mekkah. Ia berdiri dengan meneriakkan talbiyah dengan suara kencang, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan nikmata laka wal mulk, la syarika lak." Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya, pujian, nikmat dan kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Sumamah menjadi muslim pertama yang masuk ke Mekkah dengan meneriakkan talbiyah. Ketika suku Quraisy mendengar lantunan talbiyah yang disuarakan oleh Sumamah, mereka merasa sangat marah. Tanpa ragu, mereka mencabut pedang dari sarungnya dan bergegas menuju sumber suara untuk menghabisi orang yang berani memasuki Mekkah sambil melafalkan kalimat itu. Begitu kaum Quraisy datang menghampiri Sumamah, ia malah memperkeras suaranya meneriakkan talbiyah. Ia menatap ke arah suku Quraisy dengan gagahnya. Salah seorang pemuda suku Quraisy berniat untuk memanah Sumamah. Lalu suku Quraisy yang lain mencegahnya seraya berkata, "Celaka kamu! Apakah kamu tidak kenal dengan orang ini? Dia adalah Sumamah bin Utsal Raja Yamamah. Demi Allah, jika kalian membunuhnya, maka kaumnya tidak akan mengirimkan makanan lagi kepada kita, dan kita bisa mati kelaparan."
Kemudian suku Quraisy mendatangi Tsumamah setelah mereka memasukkan kembali pedang ke dalam sarungnya. Suku Quraisy bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Tsumamah? Apakah engkau telah hilang kesadaran dan meninggalkan agamamu dan agama bapak moyangmu?" Tsumamah menjawab, "Aku tidak hilang kesadaran, akan tetapi aku kini mengikuti agama terbaik. Aku telah mengikuti agama Muhammad." Ia menambahkan, "Aku bersumpah demi Tuhan pemilik rumah ini, setelah aku kembali lagi ke Yamamah, kalian tidak akan pernah menerima kiriman gandum atau komoditas apapun dari sana, sehingga kalian semua mengikuti agama Muhammad." Tsumamah bin Utsal menjalankan umrah sebagaimana yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para suku Quraisy. Ia menyembelih hewan sembelihan di sana sebagai pendekatan diri kepada Allah, bukan kepada para berhala. Ia pun kembali ke negerinya dan memerintahkan kepada penduduk Yamamah untuk menghentikan pengiriman produk kepada suku Quraisy. Ia menjelaskan dengan tegas perintahnya ini dan kaumnya pun menuruti akan titahnya. Mereka tidak mengirimkan komoditas mereka kepada penduduk Mekkah. Embargo yang diterapkan Tsumamah semakin terasa dampaknya oleh suku Quraisy. Harga semakin tinggi, manusia kelaparan, dan mereka menjadi panik dibuatnya. Mereka menjadi khawatir akan keselamatan diri dan anak-anak mereka dari bahaya kelaparan. Dalam keadaan sedemikian, genting bangsa Quraisy mengirimkan surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya, "Salah satu perjanjian di antara kita adalah bahwa engkau akan tetap berusaha menjaga silaturahim. Kini, engkau sudah memutuskan hubungan silaturahim ini, karena engkau telah membunuh bapak kami dengan pedang dan membunuh anak-anak kami dengan rasa lapar. Tsumamah bin Utsal telah mengembargo produk mereka kepada kami sehingga membuat kami dalam bahaya. Jika kau tak berkeberatan untuk mengirimkan surat kepadanya agar ia tetap mengirimkan apa yang kami butuhkan, maka lakukanlah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada Tsumamah agar ia mengirimkan kembali komoditinya kepada kaum Quraisy, dan Tsumamah langsung melakukannya. Selagi ia hidup, Tsumamah bin Utsal senantiasa memelihara agamanya dan menjaga janjinya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak dari kalangan bangsa Arab yang keluar dari agama Allah secara bersama-sama atau sendirian. Saat itu Musailamah al-Kadzab melakukan dakwah di kalangan Bani Hanifah, mengajak mereka untuk beriman kepadanya. Tsumamah yang tahu akan hal itu mendatangi Musailamah dan berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Hanifah, hati-hatilah kalian dengan urusan kegelapan yang tiada cahaya di dalamnya ini. Ketahuilah, demi Allah ini merupakan bencana bagi orang di antara kalian yang mau mengikutinya. Ia juga merupakan bencana bagi orang yang mentaatinya." Ia juga menyerukan, "Wahai Bani Hanifah, tidak pernah ada dua nabi dalam masa yang sama. Sungguh Muhammad adalah Rasulullah dan tidak ada nabi sesudahnya, dan juga tidak ada nabi yang diutus bersamaan dengannya." Tsumamah lalu membacakan kepada mereka, "Hamim. Diturunkan kitab ini dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumannya, yang mempunyai karunia. Tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya lah kembali semua makhluk." Quran Surah Ghafir ayat 1-3. Ia lalu berujar, "Bagaimana kalian dapat membandingkan kalam Allah dengan ucapan Musailamah? Wahai kodok yang bersih, alangkah bersihnya dirimu. Tidak ada minuman yang dipantangkan bagimu, dan tidak ada air yang kau buat keruh." Lalu Tsumamah bergabung dengan mereka yang tersisa dari kaumnya yang masih memeluk Islam dan menyerang kaum murtad sebagai jihad di jalan Allah dan menegakkan kalimatnya di muka bumi. Semoga Allah membalas kebaikan Tsumamah yang dedikasinya kepada Islam dan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.